seorang anak tidak dididik dengan pendidikan agama karena memang orang tuanya mungkin awam di dalam masalah beragama. Artinya ya, jangankan yang mungkin ya sekedar awam urusan agama, bahkan ada seorang anak bisa terlahir menjadi orang mulia padahal bapaknya adalah orang yang sangat jahat, ada kok. Contohnya siapa? Ikrimah ibn Abu Jahal. Bapaknya siapa? Bapaknya orang yang paling jahat dengan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Abu Jahal itu punya putra yang bernama Ikrimah, itu ternyata ada menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi gak ada mustahil. Gak ada mustahil, asalkan ya ada kemauan, ada pemahaman. Jadi jangan sampai kekurangan orang tua kita menjadikan kita tuh tertutup dari hidayah. Kalau kita sadari orang tua kita ini adalah orang yang mungkin kurang pemahaman agamanya, maka ya jangan sampai kadang kan ada orang tuh fanatik gitu ya. Jadi fanatik akhirnya menjadikan kebenaran tuh tertutup dari matanya, sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Makanya, jadi tidak mustahil seorang anak dari orang tua yang tidak baik bisa menjadi yang baik banyak. Jadi Ikrimah ibn Abu Jahal, Sayyidina Ikrimah ibn Abu Jahal itu adalah putra dari Abu Jahal yang sangat-sangat jahat, tapi ternyata bisa menjadi orang mulia. Makanya Nabi sendiri pun karena begitu mengetahui bahwa putra dari musuh Rasulullah ya, karena musuh benar-benar jahatnya Abu Jahal itu ngalah-ngalahin jahatnya Fir'aun, sampai ngalah-ngalahin jahatnya Fir'aun dalam keadaan jahat begitu mau mati aja ketakutan dia masih ketakutan sehingga akhirnya masih bersyahadat kan begitu, masih mengakui Allah, dia ketakutan. Tapi Abu Jahal enggak, Abu Jahal enggak ada takut-takutnya, sudah mau mati, sudah dalam keadaan dia terkapar, tinggal nunggu disembelih saja, dia masih ngomong kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dia berpesan, sampaikan kepada Muhammad, aku akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Lihat, begitu sombongnya, jahatnya itu gak kira-kira, tapi bisa mendapatkan seorang putra, bisa mendapat putranya Ikrimah bin Jahal menjadi orang yang sangat mencintai dan dicintai Rasulullah. Makanya Nabi pun menjaga hatinya Sayyidina Ikrimah itu sampai berpesan, kuf an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata, kata Nabi. Cukup, jangan ngomongin Abu Jahal, karena untuk menghormati Ikrimah. Sampai seperti itu Nabi menggambarkan. Ada lagi seorang gembongnya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat, gembongnya munafik, tapi ternyata bisa punya putra yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul, si bapaknya ini Masya Allah benar-benar orang yang paling jahat, pokoknya gak karu-karuan. Tapi ternyata putranya Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang yang sangat mengikuti Nabi. Bahkan saking cintanya kepada Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai mengatakan kepada Rasulullah, dia tahu bapaknya ini gak benar, sampai dia nawarkan, ya Rasulullah, kalau memang engkau perintahkan memang untuk bapakku itu dibunuh ya, maksudnya memang bapakku sudah layak dibunuh, maka perintahkan aku untuk membunuh ayahku ya Rasulullah. Jangan sampai bapakku itu dibunuh yang lain. Kalau memang bapakku itu harus dibunuh, maka aku rela untuk membunuh bapakku kalau memang sudah kelewat. Sampai begitunya. Lihat. Jadi nggak mustahil seorang anak yang soleh akan muncul dari orang tua yang awam agama. Yang penting ada kemauan di hati si anak tadi untuk berubah. Dia menyadari bahwa bapakku kurang agama, orang tuaku adalah orang yang tidak kenal agama, maka aku harus menjadi orang yang kenal agama. Tujuannya apa? Untuk nanti bisa membawa orang tuaku agar mereka menjadi orang yang kenal agama. Jadi begitu. Kalau sudah kita mengetahui orang tua kita kurang agama, maka ayo kita cari kesempatan belajar kepada orang yang mengerti agama. Supaya apa? Agar kita terbimbing. Dan niatnya gimana? Niatnya dengan nanti ilmu yang kita punya, kita bisa membawa orang tua kita kepada kemuliaan. Jadi seperti itu. Jadi asalkan ada kemauan, insya Allah ada jalan. Jadi sambunglah dengan ulama-ulama yang sambung dengan Rasulullah SAW. Kita belajar mencari ilmu agama, memahami. Tapi jadi kalau kekurangan orang tua kita, ingat, ini memang pesan yang luar biasa penting. Artinya kekurangan orang tua kita dalam memahami syariat, jangan sampai menjadikan kita nggak bisa berbakti kepada mereka. Masalah nggak mengikuti, kalau misalnya karena mereka nggak kenal agama, artinya kita mungkin tidak menjadikan omongan mereka semuanya adalah wajib diikuti. Ini harus dilihat. Kalau memang tidak bertentangan dengan syariat, kita ikuti. Kalau bertentangan, ya jangan. Tapi kalau masalah bakti, itu nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Untuk berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka, memberikan perhatian kepada mereka, itu adalah satu kewajiban yang nggak bisa ditawar-tawar. Karena surga kita, walaupun mereka adalah orang yang kurang baik, nggak kenal agama, tetap mereka adalah kemuliaan kita. Dengan berbakti kepada mereka itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Insyaallah semoga tadi yang bertanya ya
Artinya tidak mustahil, yang penting ada kemauan dan terus mencari cara bagaimana kita bisa sambung dengan bisa belajar agama yang benar, dengan tujuan nanti dengan ilmu yang kita punya kita bisa mengangkat derajat orang tua kita dan membawa orang tua kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.